air di sungai itu lihat kayak anak kecil bermain-main air gitu di sungai itu. padahal ya sepi keadaannya. Saya dan teman-teman itu seperti sebuah pantangan kalau mandi, kalau zaman dulu ngaran apa bluron di kali di belakang Pande itu si Mas Angga ini ketemu Mas, dia ketemu keadaannya tidur kayak gini, kayak didekap orang gitu, jadi tidurnya kayak nyaman banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Matt di Jangan Sendirian. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu tim dari Jangan Sendirian, yaitu Mas Sofi. Beliau ini kameramen yang ada di belakang kamera, ya kan. Coba sekali-sekali muncul di kamera. Depan kamera. Di depan kamera. Nah, Mas Sofi ini pernah mendapatkan cerita dari temannya yang pernah mengalami diculik oleh Wewe Gombel. Nah, dulu kan aku pernah bahas tentang sejarahnya Wewe Gombel. Nah, sekarang Mas Sofi akan menyampaikan cerita pengalaman dari temannya yang benar-benar diculik oleh Wewe Gombel. Gimana kelanjutan ceritanya? Tetap di Jangan Sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Sofi. Nah, gimana ini kabarnya selama PPKM? Alhamdulillah ya. Lebih banyak waktu untuk lebih kreatif ke konten. Ya kan. Lebih bagus ke konten Mas. Ya, sebenarnya keseharian sebelum ngekonten ini apa sih? Nggak ada Mas kesehariannya. Maksudnya pekerjaan lah? Nggak ada pekerjaan tetap Mas. Karena saya pribadi itu punya prinsip nggak perlu pekerjaan tetap, yang penting tetap berpenghasilan. Nah, mantap. Nah, Mas Sofi ini kan pernah bercerita soal temannya yang pernah diculik oleh Wewe Gombel. Itu bener nggak sih? Iya benar. Itu kejadiannya di mana? Jadi kejadiannya itu waktu aku masih kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3 MI itu. Jadi dulu kan zaman dulu itu masih banyak anak-anak yang sering kan bermain layang-layang itu. Permainan tradisional kalau dulu kan masih banyak kelereng, layang-layang, terus lain-lain. Bahkan mandi di sungai itu suatu hal yang lumrah. Biasa. Dan itu hiburan anak gaul. Kalau sekarang kan enggak. Jadi dulu waktu musim layang-layang itu Mas, teman saya, ini ceritanya dari teman saya kan, tiga orang itu kejadiannya sebelum maghrib. Kalau orang Jawa itu surup. Nah, kepercayaan orang Jawa kan sandu olo. Jadi kalau punya anak-anak, kalau sudah bermain di luar batas sampai lupa waktu gitu, sebaiknya untuk pesan untuk orang tua sekarang nih, jangan terlalu dibiarkan. Kalau mau maghrib sebaiknya dicari terus suruh pulang dulu. Ya. Karena ini teman saya 3 ini waktu itu lihat ada layang-layang putus. Layang-layang putus, kalau dulu kan seru kan buat rebutan gitu. Dikejar. Nah, layang-layang ini putusnya itu ke arah sawah. Dan kalau mau ke sawah itu melewati sungai. Sungai menurut orang-orang, memang sungai itu agak angker sih. Jadi banyak hal yang ganjil gitu. Bahkan ada cerita waktu seorang petani waktu di sawah terus mandi atau ambil air di sungai itu lihat kayak anak kecil bermain-main air gitu di sungai itu. Padahal ya sepi keadaannya. Sepi karena memang sungainya itu terkesan angker. Jadi saya dan teman-teman itu
seperti sebuah pantangan. Kalau mandi, kalau zaman dulu ngaran apa, bluron di kali itu pantangan. Oh ojo bluron nang kene rek. Nang Bluron kene itu dalam bahasa Indonesia mandi. mandi di Oh, mandi. sungai itu. Mandi di sungai, Mandi oke. di sungai. Ojo bluron nang kene rek. Iki jarene sik rada angker. Itu pantangan. Tapi herannya kan petani itu lihat bahwasanya ada anak yang mandi di situ gitu kan. Padahal saya dan teman-teman itu nggak pernah. Ya memang karena mungkin nggak berani sih. Nah, kembali ke layang-layang tadi, 3 anak tadi itu memutuskan untuk mengejar layang-layang itu, karena memang layang-layangnya itu menurut teman-teman itu bagus, besar, bagus gitu. Iki nek oleh iki lumayan deh, seru iki. Karena dulu kan sebuah kebanggaan ketika ngejar mendapatkan layang-layang terus dapat kan ada kebanggaannya sendiri, kepuasan. 3 anak tadi mengejar, terus dikejar sampai terdengar qiraat maghrib. Akhirnya dari ketiga ini 2 orang anak ini, 2 teman saya ini memutuskan untuk kembali pulang. Jadi anggap saja yang ketiga ini namanya Mas Angga. Mas Angga dibilangi, enggak wis ayo mulai, iku koyo isih ado iku mudune, iki wis kate maghrib. Tapi Mas Angga ini enggak menghiraukan, enggak iku sik cidek, kalau bahasa Jawanya enggak itu udah deket kok, itu udah deket, gak apa-apa tak kejar aja. Terus akhirnya pisah kan, dari 3 ini, yang 2 kembali pulang, terus yang 1 tetap ngejar sendirian. Nah, itu Terus ya karena memang gini kan, kalau seseorang kalau sudah hatinya senang kan lupa. dia lupa, nggak dipakai kan. Jadi perasaan takut apa tuh nggak terbenak di pikirannya. Setelah itu yang 2 itu kembali pulang sampai setelah maghrib, sampai setelah isya, sampai orang tuanya Mas Angga ini mencari. Terus dicari, ditanya kan yang 2 orang ini. Nah 2 orang ini sebenarnya juga nggak tahu kok Angga ini belum pulang gitu, sampai larut malam. Akhirnya sampai orang tuanya mencari, tanya kan, Angga tadi di mana? Loh, masa Angga belum pulang? Tadi ngejar layang-layang sama saya, tapi saya balik lagi. Angganya ngejar sendiri. Sampai larut malam, dicari belum ketemu. Akhirnya orang tuanya itu minta bantuan warga setempat untuk mencari. Setelah hilang mungkin 3 jam atau 4 jam itu ada indikasi bahwasanya Mas Angga ini kok nang dicolek wewe gombel rek. Ada orang yang bilang seperti itu. Iya. Ada orang yang bilang seperti itu. Karena memang dilihat dari indikasinya kan, kalau menurut cerita wewe gombel itu keluarnya kan sebelum maghrib. Terus ya menculik anak-anak gitu. Sampai orang tuanya ini minta bantuan warga. Kalau dulu itu gini Mas, warga kalau mau mencari sosok wewe gombel itu bawa tabu-tabuan, Kentongan. bukan hanya kentongan, peralatan dapur yang ditabuh. Entah itu ember, terus wajan, terus tempe. Oh dulu tradisinya itu ya? Ya kayak gitu kalau di desa saya. Jadi semua warga sudah mencari sampai jam 10 belum ketemu. Sampai jam 10 itu belum ketemu. Akhirnya kan orang tuanya semakin resah, semakin takut, sampai mau melapor ke pihak berwajib, pihak kepolisian atau pihak keamanan lah. Jadi sampai gitu. Akhirnya setelah orang-orang mencari ke sawah itu, dulu masih belum begitu ada lampu Mas. Jadi mencarinya itu pakai obor. Ada yang bawa obor. Mencari nggak ketemu, akhirnya kembali kan. Sebelum kembali itu ada tempat ini, pandai besi. Ya. Oh tempat Pandai besi. Akhirnya di belakang pandai itu si Mas Angga ini ketemu Mas. Dia ketemu keadaannya tidur kayak gini, kayak di dekat orang gitu. Jadi tidurnya kayak nyaman banget. Akhirnya ketemu,
masyarakat berbondong-bondong, warga itu berbondong-bondong dibopong, keadaannya tidur belum sadar, bopong dibawa ke rumah, terus dikasih minum, ditanyai, itu belum bisa jawab. Padahal waktu perjalanan mencari tadi kan ya melewati Pande itu nggak ada apa-apa. Di situ nggak ada apa-apa, sudah dicari itu nggak ketemu, nggak ada apa-apa. Awalnya itu ya? Awalnya nggak ada, Mas. Tapi kok herannya itu pas pulang itu ketemu. Pas pulang itu kok nggak kok nang kene. Padahal mau iku budale iku golek gak enek. Setelah itu dibawa pulang sampai di rumah kan, dikasih minum, ditanya itu masih belum bisa jawab, Mas. Sampai 3 hari itu dia itu kayak diem aja, Shock gitu. semacam kayak gitu, Mas. Jadi kayak trauma gitu. Dia nggak bermain sama teman-teman, dia nggak keluar rumah, nggak sekolah sampai 3 hari. Akhirnya setelah dia buka mulut bisa ngomong itu pelat Jadi sebenarnya dia itu nggak pelat, tapi setelah kejadian itu tadi pelat sampai sekarang tetap pelat. Setelah agak bisa ngomong gitu, ditanyai, awakmu wingi teko ndi? Loh, aku wingi dia nggak sadar, Mas. Ternyata seingatnya Mas Angga itu ketika sudah mendapat layang-layang itu tadi, terus bertemu dengan sosok ibu-ibu. Untuk parasnya kurang tahu sih, pokoknya bertemu dengan ibu-ibu itu ditanyai, loh Le, kok gak boleh yang ini nang sawah? Nggih, iki badhe mantuk. Iya, ini mau pulang. Setelah itu ibu-ibu tadi menawari, ya udah ayo tak ajak pulang, tak temeni. Setelah itu Mas Angga ini di dekat ini sudah nggak sadar. Sadar itu sudah di rumah itu tadi ditemukan warga. Jadi ya gimana ya, ya agak merinding sih. Setelah kejadian itu akhirnya teman-teman yang sekumpulan itu nggak berani main layang-layang. Ya berani cuman di jalan desa. Kalau ada layang-layang yang jatuh kelihatan ke arah sawah atau ke mana itu udah nggak dikejar. Karena trauma kejadian. Iya. Mas Angga itu ya kan? Mas Angga itu sampai ya sempat heboh sih. Jadi warga sekitar sampai mencari itu banyak, mungkin sekitar 1 RT lah. Tapi setelah pernah nggak tanya-tanya ke orang yang pintar di situ atau gimana itu, tanya lah kejadiannya Angga ini? Kurang tahu. Kalau cerita dari teman-teman sih ya banyak yang percaya bahwasanya Mas Angga ini disembunyikan sama sosok itu tadi, yang mungkin kepercayaan dari warga ya ke Gombel itu kan. Ya merinding sih kalau semisal kalau semisal kita di posisi Mas Angga itu ya kan? Mungkin iya merinding, Mas. Karena gimana ya, mungkin itu sebuah teguran sih. Betul, buat orang-orang tua agar menjaga anaknya. Jadi kalau anaknya terlalu larut dalam bermain, kalau bisa sebelum maghrib itu dicari. Iya. Kalau sampean dulu kan pernah bahas wewe Gombel itu. Kalau menurut sampean sendiri gimana? Nah, kalau menurut saya yang pernah saya bahas sama teman-teman saya, sejarahnya wewe Gombel inilah. Wewe Gombel ini sejarahnya itu adalah salah satu seorang selir dari sebuah kerajaan yang dinikahi oleh rajanya itu. Seorang selir. Nah, setelah dinikahi, selir ini itu mengandung anak gitu lah kan. Nah, dikira warga sekitar itu selir ini itu selingkuh dengan rajanya itu. Padahal raja itu menikahi selir itu, tapi tanpa sepengetahuan warga. Nah, setelah warga itu
mengusir Selir itu dari desa itulah. Selir itu bunuh diri di salah satu bukit gembel yang ada di Semarang. Oh, berarti asal-usul Gembel ini dari daerah Semarang gitu. Dari Bukit Gembel itu. Bukit Gembel. Bukit Gembel. Nah, dari Bukit Gembel itu Selir itu memutuskan untuk bunuh diri dan menggugurkan anaknya. Nah, setelah kejadian itu beberapa warga itu mendapatkan sebuah berita kalau ada kayak Anak kecil hilang. anak kecil hilang atau anak kecil itu sering sembunyikan main sore terus pulang-pulang itu malam, kadang pagi baru pulang. Itu banyak cerita zaman dahulu itu. Nah, setelah ditelisiki ya ternyata diculik sama Wewe Gombel itu. Ya mungkin itu sebuah teguran buat orang tua itu agar menjaga anaknya buat jangan bermain malam-malam atau waktu maghrib setidaknya harus pulang ke rumah. Atau kan banyak sih orang tua yang terkadang memikirkan kepribadiannya sendiri tanpa memikirkan nasib anaknya. Iya, itu apalagi orang tua zaman sekarang kalau sudah main HP itu. Nah, itu kadang-kadang lupa sama anaknya itu. Mungkin itu sebuah nggak tahu anaknya lagi di mana, terus main apa gitu. Itu sih. Sampai larut malam. Itu sebuah teguran lah buat orang tuanya agar lebih sayang kepada anaknya itu. Lebih perhatian. Kita Wewe Gombel yang pernah menculik Mas Angga itu. Ya mungkin baru itu sih, maksudnya sampai warga itu heboh, sampai sempat mencari. Berarti kan banyak saksi yang bahwasanya memang Mas Angga itu gak ada gitu loh, disembunyikan. Ya pesannya kurang lebih kayak sama yang tadi. Jadi untuk orang tua ketika anaknya kok sampai surut mau menjelang maghrib kok belum pulang, sebaiknya itu dicari. Karena memang menurut kepercayaan beberapa orang kan waktu surup atau menjelang maghrib itu kan perpindahan alam. Jadi kalau di alam dunia gini itu menunjukkan malam, kalau di alam sana itu baru pagi gitu. Jadi mungkin baru beraktivitas mereka para jin-jin itu. Itu menurut sebagian orang yang percaya bahwasanya memang waktu maghrib itu waktu perpindahan. Oke. Jadi di dunia nyata mulai dari terang ada matahari sampai matahari terbenam, tapi di dunia sana itu baru mau masuk ini pagi. Jadi perbedaan alam itu. Perbedaan alam itu. Oke. Terima kasih buat Mas Sofi yang sudah membagikan cerita pengalaman dari salah satu temannya yang diculik oleh Wewe Gombel. Kita bisa ambil dari hikmah ceritanya Mas Angga ini. Oke, buat teman-teman yang punya cerita mistis atau tentang mistis bisa di-share atau bisa kirim email ke jangan sendirian 1@gmail.com. Oke, buat kalian semua yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian. Dan bagi kalian yang semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya sebagai dukungan kalian di channel Jangan Sendirian. Agar kami lebih semangat dalam berkarya dan terus semangat. Ya, terus semangat buat bikin konten-konten yang terbaru. Oke, saya pamit, Matt dan Mas Sofi pamit. Selamat malam.